Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan saya Zulkifli M. Abbas, dan juga kita senantiasa kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Para sahabat sekalian, sesi kali ini saya berdiskusi kembali dengan Meme Kece, disebabkan oleh karena teman-teman Kristen itu nggak mau berdiskusi dengan saya lagi, padahal saya diundang di grup mereka itu untuk berdiskusi. Tetapi lagi-lagi mereka jadikan Meme Kece sebagai tameng. Kali ini saya mencoba untuk membuka cakrawala berpikir mereka. Semalam Meme Kece sudah mengakui Yesus itu adalah manusia. Disaksikan oleh banyak pendengar di dalam grup itu, Meme Kece mengakui bahwa tentu Yesus itu adalah manusia karena dia adalah anak Maria. Nah, malam ini saya tanya lagi, setelah dia mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia, apakah Yesus itu laki-laki normal? Kalau normal, bagaimana kemudian dia menyalurkan hasrat kelaki-lakiannya? Apakah dengan onani, mimpi basah, atau nikah? Saya sih sebenarnya ingin Meme Kece ini jujur bahwa sesuai dengan dalil yang ada dalam Lukas dan juga Matius, situ Yesus sedang mempraktekkan prosesi pernikahan ala Yahudi, tapi dia bertahan, dia tidak mau mengakui Yesus itu nikah. Padahal sengaja saya memberikan tiga pilihan supaya dia mau mengakui bahwa memang Yesus itu nikah karena dia adalah manusia. Tapi lagi-lagi dia tetap kekeh mempertahankan doktrin yang ada dalam kepalanya bahwa Yesus itu Tuhan. Padahal dia sendiri mengakui bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, katanya. Bisa jadi laki-laki, bisa jadi manusia, bisa jadi perempuan. Bahkan Meme Kece mengakui Tuhannya bisa menjadi hewan. Nah, ini sangat luar biasa. Tetapi ketika ditanya apakah Tuhanmu mampu onani, mampu berpuasa dan menikah, dia katakan dengan berbagai alasan untuk menghindari itu, dia katakan tentang rukun iman, nyembah batu dan seterusnya. Saya kira ini adalah bukti ya bahwa memang murtadin abal-abal itu hanya mampu untuk menyampaikan sebuah kebohongan. Alhamdulillah, semua yang dia tuduhkan tentang Al-Quran itu bisa kita tepis dengan baik. Barangkali seperti itu, sahabat saya, dimanapun Anda berada, ya terima kasih atas kesetiaan kalian selama ini, doa-doa kalian. Semoga Allah mengijabah setiap doa-doa antum, sahabat saya sekalian, doa-doa yang baik, dimudahkan urusan kalian dan diberi kesehatan oleh Allah. Yang paling terpenting, berbahagia bersama keluarga di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Demikian dari saya. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti Om Ben, aku punya teman yang Kristen ya, yang Yahudi. Itu namanya Ihab ya. Nanti aku kontak, cuman saya udah hampir berapa minggu nggak pernah komunikasi sama dia. Ya biasalah Om Ben, ada jelas-jelasnya. Oke lah, udahlah, aku nggak mau bilang di sini. Nanti aku coba ya, tapi aku nggak bisa janji ini malam ya. Karena kan kita waktunya kita kan dengan mereka sekarang ini beda 6 jam Om Ben. Jadi kalau kita sekarang jam berapa ya? Kalau sekarang ini kita jam 7 atau jam 6, ya kurangin aja 6 jam ke belakang. Berarti biasanya jam-jam segini mereka masih full dengan aktivitas. Tetapi nantilah saya coba tanya. Karena kebetulan teman aku itu yang Kristen itu adalah guide. Dia guide Indonesia. Gampang banget kita komunikasi. Tapi nantilah saya coba tanya tentang dia ya soal itu. Tapi hari ini saya nggak bisa janji. Saya harus cari waktu dulu. Nanti nggak apa-apa. Saya saya WA aja, tanya dia kapan dia ada waktu, dia akan balas. Dan itu bisa dalam bahasa Indonesia. Nanti saya saya copy, saya kirim ke teman-teman di sini. Tapi nggak janji nih malam Om Ben, karena harus lihat situasinya orang juga ya. Tapi nanti saya kirim saja. Saya kirim voice note saya dan saya minta dia untuk menjelaskannya, dan nanti tenang aja.
Aku kenal, ada beberapa aku kenal yang Kristen, tetapi yang ini enak untuk komunikasi karena dia berbahasa Indonesia, bisa berbahasa Indonesia. Jadi orang nanti bisa dengar langsung. Kalau dalam bahasa Inggris kan tidak semua orang mengerti. Itu namanya Ihab. Nanti aku kirim. Nanti aku coba ya, aku kirim voice note ke Ihab. Nanti dia akan balas, oke? Dia tinggal di Yerusalem. Oke, thank you. Jadi yang jelas itu adalah Yesus itu menggunakan bahasa Aramaik. Ya, boleh dibilang itu adalah bahasa Ibrani karena memang serumpun, ya kan? Kalau Anda mau lebih tahu lebih jelasnya ya belajar dari kitab Anda sendiri. Matius 26 ayat 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, karena itu nyata dari bahasamu, nyata dari caramu berbicara." Artinya, Petrus diketahui sebagai pengikut Yesus itu oleh orang-orang yang menggunakan bahasa internasional karena Petrus menggunakan bahasa daerah atau bahasa yang digunakan oleh Yesus, bukan bahasa internasional yang digunakan pada masa itu. Dengan demikian, karena dia menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik, maka Petrus bisa diketahui sebagai pengikut Yesus. Andai saja bahasa internasional pada saat itu adalah bahasa Yunani, kemudian Petrus menggunakan bahasa Yunani, maka tentu orang-orang pada saat itu tidak bisa menebak bahwa Petrus ini pengikut Yesus atau bukan. Layaknya ketika saya menggunakan bahasa Indonesia, Anda tidak mampu menebak saya ini orang Bugis, orang Batak, orang Jawa, orang Betawi, atau orang mana. Tapi ketika saya menggunakan bahasa sehari-hari saya, bahasa ibu saya yaitu bahasa Bugis Makassar, maka tentu Anda akan mengetahui saya asalnya dari Sulawesi Selatan atau Makassar atau Bugis. Demikianlah Yesus di dalam kehidupan sehari-harinya tentu menggunakan bahasa ibu, bahasa Aramaik. Karena itulah kemudian identitas murid-muridnya bisa diketahui bahwa dia ini adalah pengikut Yesus karena dia menggunakan bahasa Aramaik. Nah, dengan demikian terbukti kitabmu itu hanyalah kitab yang dituliskan berdasarkan atas penyelidikan, bukan berdasar atas murid-murid Yesus, karena murid Yesus menggunakan bahasa Aramaik, sementara kitabmu adalah kitab yang menggunakan bahasa Yunani, yang mana bahasa itu adalah bukan bahasa sehari-hari Yesus. Agar dipahami. Memang betul. Ya, memang betul. Betul sekali. Yesus kayak menggunakan bahasa Aramaik. Memang benar. Oke? Dan pada saat Yesus berbicara pada waktu itu memang langsung dicatat. Enggak kan? Memang belum dicatat. Karena apa? Karena waktu itu Yesus masih statusnya orang taunya dia sebagai rabi. Orang belum tahu dia sebagai Tuhan. Oke, nanti setelah mereka yakin benar-benar dan Yesus memberikan amanat agung kepada para muridnya untuk memberitakan firman, disitulah mereka mulai menulis Yesus itu adalah Tuhan. Mulailah penulisan Alkitab itu sendiri. Oke, termasuk saksi mata itu sendiri yang menulis itu. Tetapi pada saat Yesus mengajar mereka nggak langsung menulis di situ. Oke, gimana sih kamu ini? Apa masalahnya? Sama aja dengan Quran kamu kan? Sama aja Quran kamu itu yang kamu pegang sekarang itu 20 tahun kemudian loh baru ada itu yang Quran yang kamu sekarang katanya banyak dimakan kambing, banyak dimakan di mana? Ya kan? Kalau Quran kamu sekarang yang Muhammad langsung mendikte karena memang tujuannya mau pengen ditulis itu. Sementara Yesus mengajar kepada muridnya itu dia mengajar. Bukan untuk ditulis-tulis untuk nanti, oh ya kamu tulisnya nanti bikin naskah ya. Tidak begitu, dia mengajar apa yang diajarkan kepada murid-muridnya. Karena memang dia mempersiapkan 12 muridnya itu. Untuk nanti dari 12 murid ini akan berkembang nanti menjadi begitu banyak pengikutnya dia. Dari 12 murid itu, memang itu target Yesus. Dan pada saat dia mengajar muridnya itu. Oke, jadi pada masa Yesus, orang-orang dan termasuk muridnya menggunakan bahasa Aramaik. Dan saat itu orang-orang belum menulis karena tidak ada yang tahu kalau dia itu adalah Tuhan. Berarti Yesus tidak mengajarkan kalau dirinya adalah Tuhan. Jawab. Meme kece, penyembah Yesus, saya ingin tanya sama Anda.
Ya, Yesus itu kan semalam Anda akui dia adalah anak manusia. Dia adalah manusia karena Maria adalah manusia. Nah, coba Anda dengarkan baik-baik. Yesus itu adalah laki-laki yang normal. Dia balik sempurna dia sebagai seorang laki-laki. Saya ingin tahu, menurut Meme Kece, Yesus itu menyalurkan kelaki-lakiannya dengan cara apa? Apakah dengan Yunani, onani, kemudian apakah dengan mimpi basah, atau Yesus itu nikah? Jawab. Udah, itu nggak perlu dibahas. Nggak usah ngalihin topik. Kemarin juga aku udah babak belur tentang ketuhanan, saya tunjukin ayat-ayatnya. Kan udah nggak bisa jawab lagi Zulkifli Abbas. Sekarang ganti topik. Giliran aturan-aturan Islam kalau benar rukun iman, ayo kita bahas. Biar umat Kristen itu tahu kebenaran Islam itu rukun-rukunnya. Rukun iman, rukun Islam. Jadi biar ada orang Kristen yang hafal gitu. Kebenaran Islam itu sejauh mana? Apakah Zulkifli di dalam Islam itu hanya untuk mengolok-olok Alkitab? Hanya untuk mempolitisir Alkitab? Menjungkir balikan firman Tuhan? Atau mau menuju kepada kebenaran? Kemarin kan Zulkifli ditanya sama saya, di mana Allah yang kamu sembah? Kamu kan tidak bisa menjawab itu sampai sekarang. Malah mengalihkan pertanyaan tentang di mana ayat yang menyatakan bahwa Yesus Tuhan. Setelah saya tunjukkan Yohanes 14 ayat 7, kenapa kamu tidak mau percaya? Sekarang ngajak debat lagi, ganti topik. Kenapa Yesus manusia biasa normal menyalurkan itunya apa dengan onani atau lain sebagainya? Tuhan Yesus Tuhanku Maha Kuasa, emang butuh kenikmatan kayak gituan? Kagak. Hal-hal yang seperti itu mah manusia, bukan Tuhan. Makanya tidak ada Yesus menikah. Karena Yesus tidak membutuhkan hal seperti itu. Itu jawabannya ya, Zulkifli. Yesus itu Maha Kuasa, tidak butuh yang namanya bersetubuh dengan sesama makhluk. Karena dia Tuhan. Dia mampu menciptakan kenikmatannya sendiri. Nah ini yang belum dibahas ini kan rukun iman nih. Ayo kita bahas rukun iman. Bisa nggak Zulkifli Abbas membahas rukun iman? Sampai tuntas mencret nanti sama saya buka rukun iman nih. Tampar di rukun iman yang nomor 3. Ya udah, saya ikut samamu. Ya, saya ikuti aturan main yang kamu mau. Ajaran Islam itu tidak benar. Saya ikuti apa yang kamu mau. Sekarang yang benar itu adalah ajaranmu Kristen. Makanya saya tanya, Yesus itu kan katamu manusia. Nah, Yesus menyalurkan kelaki-lakiannya itu dengan cara onani, mimpi basah, atau nikah. Kamu gak usah takut, jawab yang jujur, silakan. Bagaimana saya nggak bisa baca Quran? 36 tahun saya di Islam, selama itu masa nggak bisa baca Quran? Adapun suara saya tidak fasih seperti orang Arab, kan saya bukan orang Arab. Dan kamu bisa menyalahkan karena mahorijul huruf tidak sesuai seperti kamu. Giliran saya bertanya, kamu baca Qurannya benar nggak menurut Allah? Apa standar kebenaran baca Quran? Kan tidak bisa menjawab sampai sekarang. Jadi Anda bisa mengolok, tapi tidak bisa meluruskan. Bisa menyalahkan tentang bacaan Al-Quran, tapi tidak bisa menunjukkan yang benar. Apa maksudnya? Nah sekarang Zulkifli Abbas ketakutan kalau dibahas tentang rukun iman. Karena saya tahu
kurang memahami tentang rukun iman. Makanya bagaimana umat Islam akan benar imannya, rukun syarat rukunnya saja tidak benar. Saya tahu kelemahan Zulkifli adalah tidak memahami rukun iman. Kalau memang dia memahami rukun iman, ditantang Muhammad Kacek tentang membahas rukun iman, pasti dia ketawa. Yuk, siap. Nah, itu tanda orang punya ilmu. Ya, kalau orang tidak punya ilmu, bisanya ngolok-ngolok ya. Ditantang bahas rukun iman, nggak usah lah, jangan rukun iman. Dalam hati gua nggak ngerti, gua ini nggak mampu. Astagfirullah. Iman itu penting daripada membahas tentang hal-hal duniawi. Iman ini penting untuk masa depan. Iman ukurannya benar dan tidaknya itu sudah jelas. Bagaimana kamu benar kehadap Tuhan sementara menurut syarah rukun itu pun tidak benar? Orang benar ke sana itu harus benar alamatnya dulu. Zulkifli Kepas. Nah, coba, yuk kita bahas rukun iman. Jangan nggak usah. Bahas, ayo kalau memang jago. Ya udah, kamu bisa baca Quran, kamu paham Quran. Quran itu salah, keluarin sesat. Nah, sekarang kita bahas Yesus. Yesus itu menyalurkan kelaki-lakiannya dengan cara onani, mimpi basah, atau nikah. Jawab. Jadi kalau rukun Islam itu, rukun iman itu kan tertulis. Dan itu harus diketahui oleh umat Islam. Siapa yang mengarang rukun iman? Nanti akan tahu siapa pengarangnya. Apa tujuannya rukun iman? Harus jelas. Tapi kalau masalah kepribadian Yesus untuk menikmati hidupnya, onani dan sebagainya, saya rasa itu pertanyaan yang tidak jelas. Kemana arah tujuan pertanyaan itu? Saya tahu memang tujuan pertanyaan itu untuk mengolok-olok. Kalau berbicara itu, tanyanya ketika orang yang mengalaminya. Tanya kepada Yesus, bukan tanya ke saya, kepada saya yang sudah ribuan tahun yang lalu. Cara bertanyanya saja salah, bagaimana mendapatkan jawaban yang benar? Ini kelihatannya Zulkifli ini nggak sekolah, tapi biar dianggap pinter oleh orang-orang yang mendengar PN-nya, maka membuatlah rangkaian cerita. Sudah nggak zaman kayak gini. Ya, wartawan juga pinter mengarang cerita kayak gini mah. Begitu. Yuk kita bahas rukun iman. Karena ini kalau ada bahas rukun iman ini, pembicaraan kita kan berarti di depan orang. Baik itu umat Islam maupun umat Kristen. Sementara kalau membahas keinginan Zulkifli Abbas, apa maksud tujuannya? Selain tujuan mengolok-olok. Saya paham maksud dan tujuan pertanyaan Zulkifli Abbas. Dan saya yakin Zulkifli Abbas juga paham tentang pertanyaan saya. Pasti Zulkifli Abbas akan kewalahan, akan mencret. Ditanya tentang soal rukun iman. Karena Zulkifli Abbas tidak paham rukun iman. Ya kalau memang paham, nggak perlu berbelit-belit. Ditantang bahas rukun iman, ayo bahas. Harusnya begitu. Jelas ya Zulkifli, Zulkepas. Nama gue dirusak loh. Zulkepes, Zulkapas. Udah takajul kempes lagi. Katanya saya disuruh nanya langsung kepada Yesus. Oleh karena Yesus dan Meme Kece itu hidupnya jaraknya beribu tahun jaraknya gitu ya. Tapi kok sekarang Anda menuhankan dia? Anda tahu dari mana dia itu adalah Tuhan? Kenapa Anda tidak mengatakan, oh saya tidak nyembah Yesus karena saya tidak tahu Yesus itu Tuhan atau bukan? Karena saya jaraknya
2000 tahun dengan Yesus. Kenapa giliran Anda ditanya? Yesus itu adalah 100% manusia menurut Anda, ya kan? Semalam Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia. Nah, sebagai manusia, Yesus itu tentu Anda tidak ingin katakan dia itu adalah laki-laki yang abnormal. Iya kan? Pasti Anda mau Yesus itu normal. Nah, sebagai laki-laki normal, Yesus makan, Yesus minum, bahkan minumannya juga madu, anggur. Artinya hal-hal yang menopang ya, kebugaran dirinya, jasad jasmaninya sebagai manusia, itu akan menimbulkan adanya gejolak birahi yang ada dalam dirinya. Oleh karena apa? Karena adanya saripati makanan dan minuman yang dia konsumsi. Maka muncul pertanyaan, jika Anda sudah tahu Yesus itu manusia, 100% manusia, maka Anda harus menerima kalau dia itu adalah laki-laki normal. Nah, pertanyaan saya, apakah dia melampiaskan kenormalannya itu dengan cara onani, mimpi basah, atau nikah? Kenapa Anda menghindari ini? Ini bukan pertanyaan menghina atau menghujat. Ini pertanyaan rasional. Menguji Anda waras atau tidak dengan menyembah manusia. Gitu loh. Jadi silakan Meme Kucluk jawab. Jangan malu-maluin. Kamu ngaku murtadin di depan orang-orang Kristen yang ada di grup kalian ini. Jawab dengan jujur, Yesus itu onani, mimpi basah, atau nikah. Silakan. Di Al-Quran tidak ada nama Yesus. Di Al-Quran hanya ada nama Isa Al-Masih, Ibni Maryam. Jadi kalau membahas Yesus bukan di Al-Quran, tapi di Alkitab. Tapi percuma juga sih membahas Yesus di dalam Alkitab dengan orang yang tidak memahami Alkitab. Karena Alkitab itu tidak bisa dimengerti oleh orang yang tidak punya hikmat Tuhan. Disitulah Alkitab itu benar-benar firman Tuhan yang sempurna. Jadi orang-orang duniawi tidak memahami Alkitab. Itulah keluar biasaannya Alkitab. Yang bisa memahami Alkitab adalah orang yang mendapat hikmat dari Tuhan. Zulkifli Abbas ngaku umat Islam. Tapi ketika dibahas rukun iman, kabur dia. Dialihkan pembicaraan ke yang lain. Tidak mau dia membuat rukun iman. Jadi bagaimana imannya benar? Syarat rukunnya saja nggak hafal. Nah, disinilah orang yang pura-pura pintar ketahuan bodohnya. Makanya jangan suka banyak kuar-kuar. Jadi giliran ditanya aslinya kan nggak paham. Bikin malu kan didengar orang PN ini. Aduh, kasihan nih Zulkifli Abbas nyungsep langsung ditanya rukun iman. Astagfirullah, Zulkifli Abbas nyungsep langsung ditanya rukun iman, gak bisa itu. Kapok dia ditanya rukun iman, kabur. Makanya jangan sok jago ya. Udah ketahuan semua para mualaf itu pendusta banyakannya. Mayoritasnya pendusta. Ada yang mengaku anak kardinal, ada yang mengaku rektor, ada yang mengaku misionaris. Menjual demi ampau, biar didengar orang, biar ceramahnya dianggap bagus. Ya Ustadz Kainama mengatakan, saya ini ahli bahasa Ibrani. Giliran ditanya Alkitab, dibaca di Matius 40 ayat 42. Anak sekolah minggu ketawa semua. Nah, itu Ustadz Kainama diketawain anak sekolah minggu. Tidak ada nama Yesus di dalam Al-Quran. Yes, betul. Dan tidak ada
nama Yesus di dalam kitabnya Yahudi. Yes, karena memang nama Yesus itu adalah nama palsu yang adalah nama Theos atau Zeus, Tuhannya orang-orang pagan Romawi Yunani. Jadi ketika Anda tidak mampu membuktikan dan tidak ingin membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena dia nikah, Anda kemudian mencoba untuk menyembunyikan jati diri Anda, di mana Anda adalah penyembah makhluk bernama Yesus yang adalah manusia, laki-laki sempurna yang berumah tangga. Makanya ketika saya tanya, Anda semalam mengaku Yesus itu adalah manusia karena dia dilahirkan oleh manusia. Itu katamu, iya kan? Nah sekarang saya tanya, sebagai manusia, Yesus yang adalah laki-laki sempurna, cakep dia, ganteng dia, dekat dengan Maria, ya, itu yang perlu kamu tahu. Bagaimana dia menyalurkan kelaki-lakiannya? Onani, mimpi basah, atau nikah? Kenapa Anda tidak berani untuk menjawab itu? Sementara mulutmu mengatakan Yesus itu adalah manusia. Apakah Anda ingin mengatakan Yesus itu manusia yang tidak normal? Manusia yang tidak sempurna? Ayo, nggak mungkin kan? Maka kamu harus mengakui bahwa Yesus itu nikah. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, mana dalilnya rukun iman di dalam Al-Quran? Kenapa kamu ketakutan membahas rukun iman di dalam kitabmu, di dalam Islam? Siapa yang takut? Kamu itu tidak ada paham tentang Islam. Baca Quran aja kagak bisa kau itu. Kan sudah dicoba, sudah dibuktikan. Kemampuanmu membaca Al-Quran itu error. Coba kamu dengarkan saya membaca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulih wal kitabi alladzi nazzala ala rasulih wal kitabi alladzi anzala minal qabl. Ya, min qabl maksud saya. Lalu dikatakan, wa may yakfur billah wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir faqad dhalla dalalan ba'ida. Itu adalah rukun iman di dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, tetaplah beriman kepada Rasulnya, tetaplah beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada para rasul serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan pada hari akhirat atau hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Paham ya? Jadi dalam Al-Quran itu rukun iman itu lengkap, sempurna dia. Di dalam surah Al-Baqarah pun jelas dikatakan, ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minuna kullu amana billah wa malaikati wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'una wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Lengkap rukun iman di dalam Al-Quran itu. Kamu aja yang tidak tahu. Ya, jadi kalau Anda ingin membahas Quran, kejauhan, ilmu Anda tidak ada, bahas Tuhanmu saja. Kembali kepada pertanyaan, apakah Yesus itu menyalurkan kelaki-lakiannya dengan cara onani, mimpi basah, atau nikah? Jawab. Zulkifli mulai nih dibikin rangkai cerita kebohongan. Di Quran itu ada nama Yesus, cuma disingkat jadi Yasin. Yasin itu hurufnya iya dan sin. Itu sebetulnya Yesus. Ada di Quran tuh surat Yasin namanya Yesus. Emangnya gak ada di Quran? Ada Yesus.
Cuma di situ disebutnya Yasin, ya dan sin gitu Zulkifli. Jelas ya? PN saya panjang menjelaskan tentang rukun iman di dalam Quran. Saya sudah membacakan, sudah membuktikan dalil-dalilnya. Ya, tapi yang kamu tanggapi hanya, oh nama Yesus ada di dalam Al-Quran, yaitu surah Yasin. Apa itu? Yasin. Padahal nama Yesus nggak ada nyambungnya dengan kata Yasin itu. Yesus itu terdiri dari huruf ya, sin, dan juga sin. Kalau ingin diambil dari abjad Arab, nggak nyambung. Sementara Yasin hanya terdiri dari ya dan sin. Lalu kemudian di ayat itu dikatakan, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari rasul-rasul Allah. Kamu mau Yesus itu adalah rasul Allah gitu? Kamu terima Yesus itu sebagai rasul Allah? Makin hancur iman lo. Masya Allah, betul-betul. Jadi kamu terbukti nggak ada pemahaman terhadap Quran, ya, nggak ada ilmu tentang Quran. Rukun iman di dalam Al-Quran itu banyak diterangkan. Seperti misalnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب ya wala ila akhir ayat. Jadi jelas sekali di situ diterangkan, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasul, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Wa ulaika humul muttaqin. Jadi jelas sekali ya, bahwa rukun iman itu jelas ada di dalam Al-Quran lengkap. Nah sekarang saya bertanya samamu, ya, apakah Yesus itu dalam menyalurkan kelaki-lakiannya dia onani, mimpi basah, atau nikah? Ayo dipilih. Jawaban saya, jangan lari dulu ke topik lain. Ini tentang bahas Allah dulu. Ya, alasannya gaib itu kenapa? Terus bagaimana kamu bisa menentukan beda dengan makhluk sementara kamu sendiri gaib, tidak bisa melihat? Karena gaib tidak bisa makan. Nah ini, jangan dari ke Yesus dulu. Ini topiknya tentang Allah beda dengan makhluknya. Saya akan tanya, Anda tahu katanya dari Al-Quran, laisa kamisli syai'un, beda dengan sesuatu pun tidak ada yang nyerupai Allah. Oke, saya terima. Tapi apakah yang ngomong itu benar Allah atau bukan? Itu. Jadi pertanyaannya jangan multi, jangan loncat-loncat. Nanti urusan Yesus belakangan. Pertanyaan kamu kan masih tentang ini seputar laisa kamisli syai'un. Pertanyaan saya, kamu mengenal Allah itu dari mana, dari siapa yang memberitakan, sertakan dalilnya? Silakan jawab dengan ayat, ditunjukkan ayatnya. Simple.
Yesus tidak pernah mimpi begituan. Udah ya. Tuhanmu kan tidak gaib. Dia adalah manusia. Laki-laki lagi. Nah, sebagai manusia, laki-laki, dia menyalurkan kelaki-lakiannya itu dengan cara onani, mimpi basah, atau nikah. Jawab. Itu memaksakan kehendak. Udah dijawab, masih aja Zulkifli menjawab, menanyakan itu. Jadi Tuhan itu maunya diatur sama Zulkifli. Nggak bisa lah. Kalau Yesus itu Tuhan tidak mau diatur oleh manusia. Emangnya Allah SWT mau diatur oleh manusia? Suruh demo, ya kan? Suruh mengkafir-kafirkan orang. Aduh, kasihan umat Islam ini tersesat. Oh, Yesus kan manusia. Kamu kan sudah mengakui, dan kamu tidak bisa membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Semakin kau membuktikan Yesus itu bukan manusia, semakin nyata Yesus itu manusia. Kan gitu. Nah sekarang pertanyaannya, Anda tidak mampu membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Yang ada justru Anda membuktikan dia itu manusia. Nah karena dia manusia, dia laki-laki, dia normal, makanya muncul pertanyaan. Katamu Yesus itu 100% manusia. Sebagai manusia, dia makan, dia memiliki saripati makanan, ya toh? Dia ngantuk, bukti makanan yang masuk ke dalam tubuhnya berpengaruh terhadap fisiknya. Dia ketakutan, bukti bahwa saripati itu bekerja di dalam tubuhnya. Nah, dengan bekerjanya saripati yang dimakan oleh Yesus akan melahirkan sperma. Bagaimana cara Yesus menyalurkan spermanya? Onani, mimpi basah, atau nikah? Jawab. Ayo Herni, ajak si Ferguson bantu si Meme Kece. Apakah Yesus itu nikah, mimpi basah, atau onani? Jangan biarkan dia sendiri, kasihan. Dia itu buta Quran dan juga dia buta kitabmu. Kalian yang harusnya membantah atau menjawab pertanyaan saya. Jangan ngumpet kalian. Yesus ini Tuhan. Tuhan itu maha kuasa. Bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan, jadi binatang pun bisa. Namanya juga maha kuasa. Kalau dia berkehendak menjelma menjadi manusia, apa salahnya? Tuhan maha kuasa. Lautan dibelah saja tanpa dinding pemisah bisa terjadi. Yang dialami oleh Musa, apalagi cuma menjadi manusia. Jadi saya tahu ini ya, ngomong Zulkifli kemana-mana udah ngelantur, udah stres ini menghadapi Muhammad Kacé. Mau dari Quran gak bisa dibohongin, ditantang rukun iman Zulkifli malah ngilang. Sekarang ada perkataan mengenai Yesus dipancing oleh si Sultan awalnya supaya ke arah, waduh nimbung nih Zulkifli, ini ada kesempatan nih, ada lubang nih, ada cara nih untuk menanyakan ke Muhammad Kacé. Ini saya tahu kalian ini satu tim untuk mengolok-olok Muhammad Kacé, untuk mengolok-olok pengikut Yesus, untuk mengolok-olok Yesus. Saya tahu Andara Handi Celebos, terus Eka, terus ada lagi Ahmad SAG, terus ada lagi Zulkifli Abbas. Ini memang satu tim. Sultan, mana dulu ada Lopot, sekarang Lopot ngilang nih. Nah, ini tim untuk mencari olok-olokan, bukan mencari kebenaran. Kenapa mereka dia mencari olok-olokan? Karena untuk mencari kebenaran dia udah nggak butuh merasa kuat, sehat, biar nangisnya nanti di neraka. Ya, baru tahu dengan Yesus, ternyata Yesus itu Tuhan.
pasti terbelalak. Kalau mereka tidak yakin dengan ayat Quran, ya berarti udah ketahuan nih bohongnya, diada-adakannya, ya udah ketahuan. Jadi mau ngibul apa lagi dengan orang yang tahu, ya. Saya tahu penyembahan umat Islam ini batu hitam, Hajarul Aswad, Ka'bah, benda berwujud. Katanya Allah tidak berwujud, tapi Allah ada di bait Allah, di Ka'bah. Kan aneh, ya. Makanya jangan terkecoh ya, umat pengikut Yesus bertahan. Hanya Yesus adalah kebenaran dan hidup, tidak ada lagi. Lihat aja kelakuan pengikut Mr. M, kayak gitu kelakuannya. Ya, sekarang kelihatan banget demo ingin menguasai negara Indonesia dengan bahasa Arab. Yang baru datang lihat dijemput oleh massa sekian banyak. Itu kan orang yang tidak berilmu semua, ditanya rukun iman aja pada kabur tadi. Jadi memberontak pemerintah. Ini grup-grup pemberontak pemerintah kalau begini ya. Ya, pro Arab ini, orang tersesat semua ini. Orang yang suka minta petunjuk jalan yang lurus siang malam. Aduh, sudah di Arab takut dipancung leher, pengen balik ke Indonesia. Karena di Indonesia tidak ada hukum pancung katanya. Turunan Nabi. Raja Arab sendiri tidak menghargai. Raja Arab sendiri tidak mengatakan dia Habib. Karena orang Raja Arab itu tahu. Turunan Nabi si A si B-nya tahu. Orang Indonesia aja yang nggak tahu turunan Nabi itu siapa. Ya, jadi orang Indonesia itu bangga, cinta buta gitu. Banyaknya yang ke dia, yang nggak ke dia mah enggak. Orang Indonesia yang pro ke dia gitu, yang cinta buta itu. Yang cinta kepada baru datang itu. Oke, mantap sekali. Tuhannya Kristen bisa jadi manusia, jadi laki-laki, jadi perempuan, bahkan jadi binatang hewan pun bisa. Mantap sekali. Oke, kalau Tuhanmu kamu definisikan maha kuasa, kemudian dia keluar dari kodratnya menjadi Tuhan, yaitu menjadi makhluk yang terhina, maka pertanyaan saya, apakah Tuhanmu tidak maha kuasa onani? Apakah Tuhanmu tidak berkuasa mimpi basah? Apakah Tuhanmu tidak berkuasa nikah? Ayo, kalau Tuhanmu bisa ya menjelma menjadi manusia, menghinakan dirinya menjadi makhluk, ya seperti yang ada di dalam mitologi pagan Yunani, maka kenapa kamu membatasi Tuhanmu kalau dia mau onani? Kalau dia mau mimpi basah? Kalau dia mau nikah? Kenapa kamu yang mau ngatur-ngatur Tuhanmu? Tuhanmu maha kuasa artinya dia mampu untuk onani, dia mampu untuk mimpi basah, dia mampu untuk nikah. Nah, kalau kamu waras, kamu pilih mana? Yesus itu onani, Yesus itu mimpi basah, atau Yesus itu nikah? Sementara dalil-dalil dalam kitabmu jelas menerangkan Yesus itu nikah. Kenapa kau menolak itu? Kamu mau Yesus itu onani? Mau? Umat Islam ini malu. Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat yang ketiga mendukung Taurat dan Injil. Sedangkan pedoman umat Islam yang diutamakan hadis dan fikih. Disitulah umat Islam melawan. Bilang aja Alkitab itu sudah dipalsukan. Bagaimana mungkin Alkitab sudah dipalsukan? Allah sendiri ngomong bahwa Alkitab itu dibenarkan Allah. Yang dibenarkan Allah itu Taurat dan Injil, bukan hadis dan fikih. Yang menolak perintah Allah keras itu adalah umat Islam, kelompoknya Zulkifli.
mereka ini keder. Al-Quran memerintahkan supaya ikut Isa, inilah jalan yang lurus. Malah ngikut Muhammad bin Abdullah yang tidak tertulis di Al-Quran. Kan keder umat Islam ini. Nggak bisa dibohongin, Muhammad KC ini mantan Islam 36 tahun. Nggak bisa baca ayat Quran yang salah tahu, yang benar tahu, yang melenceng tahu, yang lurus tahu. Nggak bisa. Kalau Zulkifli berdebat dengan pendeta, bisa jadi pendeta dibohongin oleh Zulkifli, bisa dianggap kalah. Tapi Muhammad kece, ayo, mau Alkitab, mau Al-Quran, siap tempur. Berapa jam keok Zulkifli Abbas diajak supaya memperdebatkan rukun iman aja udah ngilang langsung. Rukun iman, rukun Islam, syarat rukun yang ada di Islam itu mau saya pertanyakan, nggak ada yang tampil untuk bahas itu. Malah ngomong ngalir ngidul supaya beralih kepada topik lain. Aduh, dipancing sama Sultan. Ayo debat tentang lo. Keok juga, ngilang nyungsep lagi. Aduh, kasihan. Malam ini nubuatan Allah di dalam Yesaya 44 ayat 10 ayat 11 itu sudah tergenapin. Di ayat Yesaya ini Allah berfirman, siapakah mereka yang membentuk Allah dan menuangkannya ke dalam patung? Mereka semua akan kubuat malu, kata Allah. Malam ini nubuatan itu terbukti, tergenapin. Memek kece dipermalukan dengan tema, apakah Yesus yang manusia itu menyalurkan kelaki-lakiannya dengan cara onani, mimpi basah, atau nikah. Malu dia, tengkurap dengan seluruh umat-umat penyembah manusia di grup ini. Malu mereka dengan dalil itu. Kenapa? Karena Allah sudah menubuatkan mereka yang membentuk Allah dalam rupa manusia, dalam rupa roh dan seterusnya, burung merpati dan seterusnya, akan dipermalukan oleh Allah. Malam ini kita saksikan bagaimana Memek kece loncat-loncat, ya, kebakaran jenggot, dikarenakan tema Yesus yang adalah manusia yang mereka akui sebagai manusia, anak Maria, mereka sembah. Padahal dia dengan mulutnya sendiri mengakui Yesus itu adalah manusia. Bahkan tadi dia mengatakan, Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa jadi laki-laki, dia bisa jadi perempuan, bahkan menjadi hewan pun bisa, kata Memek kece. Nah sekarang ketika Tuhannya menjadi manusia, ditanya, apakah Tuhanmu yang manusia itu normal? Kalau normal, tentu dia ada rasa ketertarikan kepada lawan jenis. Nah, karena dia usianya sampai 33 tahun, berarti dia balik, dia dewasa. Tentu sebagai laki-laki normal, dia ada kecenderungan tertarik kepada lawan jenisnya. Kecuali Tuhanmu tidak normal. Ya, maka muncul pertanyaan, dia onani kah? Dia mimpi basah kah? Atau dia nikah? Ini sebenarnya pertanyaan ini bukan pertanyaan menghina. Ini adalah pertanyaan untuk terapi akal sehat. Apakah Yesus itu manusia atau benar-benar Tuhan? Sementara dalil di dalam kitabnya orang Kristen, banyak ayat yang menerangkan Yesus itu diidentifikasi sebagai orang yang sedang melangsungkan prosesi pernikahan ala Yahudi. Bagaimana kita lihat Maria, ya, membasuh, menyirami, menyekah dengan minyak yang harum dan sangat mahal harganya. Kemudian dia menciumi Yesus, menciumi kakinya Yesus dan seterusnya. Di depan umum loh. Itu mereka sedang ngapain? Ya, tentu itu adalah prosesi nikah. Tapi dasar pengikut-pengikut Paulus ini, umat kucluk ini, menyembunyikan kebenaran dengan pola menghujat kembali terhadap ajaran Islam. Dibahaslah tentang rukun iman, tentang tuduhan nyembah batu dan seterusnya. Sementara dia mengatakan Tuhan kami maha kuasa, bisa menjadi manusia, bisa menjadi hewan. Tapi kenapa kalau maha kuasa dia tidak bisa onani, dia tidak bisa mimpi basah, dia tidak bisa nikah?
Harusnya kalau kau akui bahwa Tuhanmu itu maha kuasa, maka dia berkuasa menikah. Dia berkuasa mimpi basah. Dia mampu onani. Lah kamu aja onaninya 3 kali sehari kok. Masa Tuhanmu yang maha kuasa tidak bisa? Nah sekarang solusinya dikasih samamu. Tuhanmu onani, mimpi basah atau nikah. Ya, layaknya umat Islam mengimani Yesus itu nikah. Itu adalah penghormatan buat mereka. Nah sekarang kamu tidak mengakui dia onani, kamu tidak akui dia mimpi basah, juga kamu tidak mengakui dia itu nikah. Kamu menyiksa Tuhan kamu itu, sementara dia manusia. Dalilnya nyata di dalam kitabmu, dia melakukan prosesi pernikahan. Lalu kemudian kamu menutupi rasa malumu ini karena sudah menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Allah. Kamu mencoba untuk membahas Al-Maidah ayat 3. Kamu salah, membuktikan kamu itu buta dengan Al-Quran. Kamu katakan Al-Maidah ayat 3 menerangkan Taurat dan Injil itu adalah ini dan itu. Kamu lupa kitabmu itu bukan Taurat, kitabmu itu bukan Injil. Lagian Al-Maidah ayat 3 itu tidak membahas Injil dan Taurat. Ayat itu membahas tentang haramnya babi. Kuclok, buta kau. Ya, kamu belajar lagi. Kamu katakan Al-Maidah 49 kali ya, atau 46 kali. Ya, tapi itu dibantahkan dengan Al-Baqarah ayat 79. Wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bih thamanan qalila wailul lahum mimma katabat aydihim wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis gospel dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka katakan ini ada dari Allah, ini adalah dari Allah. Padahal itu dari Paulus, padahal itu dari Lukas, padahal itu dari Markus, dari orang-orang yang tidak dikenal, yang kemudian sampul kitabnya dituliskan nama-nama murid Yesus agar dianggap itu sebuah kebenaran. Kecelakaan besarlah bagi mereka, apatah lagi yang mengimani buku itu. Itu sudah dibantah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Jika yang kamu maksud Injil dan Taurat itu, paham kamu memekece. Makanya kamu sunat supaya kamu itu cerdas. Ya, di dalam Kejadian 12 ayat 3, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kristen, kamu mengutuk Abraham. Katakan Abraham bukan nabi. Katakan Abraham pesina, memiliki anak haram, mencabuli budak dan seterusnya. Itu kutukan orang Kristen terhadap Abraham. Sehingga anaknya Ismail kalian tidak anggap. Yang kalian anggap anak tunggal itu justru Ishak. Kenapa? Kamu menghinakan anak tunggalnya Abraham. Dengan kata lain, kamu mengutuk Abraham. Maka wajar kemudian kalau malam ini kamu dipermalukan dengan dalil-dalil kitabmu sendiri. Dalil kitab yang kamu ambil dari kitabnya Bani Israel, maksud saya. Ya, makanya saya tanya, Tuhanmu itu kamu akui manusia. Dia bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Kalau jadi perempuan, kalau jadi laki-laki namanya Yesus. Mungkin kalau dia perempuan namanya Yesus, Nyonya Yesus, gitu kali ya. Lalu bisa jadi hewan katamu. Itu kau sudah dihinakan oleh Allah. Sesuai dengan apa yang dijabarkan di dalam Yesaya 44 ayat 10. Ayat 11, aku akan membuat mereka malu. Nah sekarang kau dibuat malu kan? Gimana? Kamu mau menyelamatkan dirimu dengan mengimani Yesus nikah, atau kamu mau tetap dalam kekufuran? Ayo. Silakan kamu tanggapi memekece. Kalau perlu dibantu sama kocong-kocongmu itu semua. Ya gak bisa Zulkifli Abbas ngasih tepuk tangan. Dia udah nyungsep itu. Nyungsep dia gak bisa jawab rukun iman. Diajak diskusi rukun iman gak bisa jawab dia. Udah nyungsep. Makanya gak bisa kasih tepuk tangan. Kecuali Muhammad Kace nih. Ketawain. Itu bukan tepuk tangan, kucluk. Itu tertawa. Itu aja kamu gak bisa bedakan. Gimana bisa bedakan Tuhan dengan makhluk kamu? Tadi tentang rukun iman, ayatnya, dalilnya sudah saya terangkan samamu. Artinya kamu tidak mendengarkan VN saya akibat daripada ketakutanmu. Nah
Nah sekarang ya kamu melayani saya debat itu karena kamu sudah dibayar. Kamu malu kalau kamu tidak VN karena kamu sudah dibayar untuk menghadapi saya. Sayangnya kamu hanya lontong sayur. Ya, saya kasihan samamu, kucluk. Kamu dimanfaatkan oleh sesamamu kafir untuk menghadapi saya. Tapi sayangnya ilmumu nggak ada. Kamu hanya jadi bahan tertawaan. Nah sekarang kamu katakan Tuhanmu itu bisa jadi hewan. Apa itu kamu masih bisa dikatakan sebagai orang yang normal? Tuhan kamu hinakan, Tuhan kamu rendahkan. Padahal pertanyaan saya sangat-sangat mulia. Apakah Yesus yang kau tuhankan itu, yang adalah manusia, ya, adalah laki-laki yang normal, sehingga dia menyalurkan hasratnya, apakah dengan cara onani, mimpi basah, atau dia nikah? Solusi sudah ada di depan mata. Yesus onani tidak mungkin. Mimpi basah bisa jadi, karena itu normal. Ya. Tetapi yang paling benar adalah Yesus itu nikah. Itu yang perlu kamu pahami. Saya sebenarnya ingin menggiring kamu ke sana, supaya kamu itu sadar bahwa Tuhanmu itu nikah. Dia punya istri, punya anak, punya keturunan, layaknya dia punya silsilah. Tapi karena kamu itu benar-benar adalah tangan kanannya Dajjal, kamu tetap kekeh mempertahankan dirimu untuk tidak membahas itu lebih jauh. Kenapa? Kamu sudah menggenapi apa yang Allah terangkan. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Aku akan mempermalukan siapapun yang membentuk aku dan menuangkannya ke dalam patung. Itu dalilnya jelas ada. Dan kamu membuktikan penggenapannya itu digenapi oleh Kristen. Paham kamu sampai sini? Tahu nih, benar-benar linglung nih orang ini. Tertawa sama tepuk tangan nggak bisa dibedain. Benar-benar. Mekece, kamu kenapa? Bukannya menjawab kok malah kayak gini. Kamu bunuh diri. Tergantung bayaran. Apa? Tergantung bayaran. Wow, jujur kali kau. Tapi ya janganlah sampai stres begini, Meme Kece. Kasihan. Biar bagaimanapun kita saudara, ya kan? Ya apa ya bilangnya? Bertobatlah. Kembalilah kepada jalan yang benar. Yesus itu manusia. Dia adalah Rasulullah, utusan Allah untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Sementara Kristen justru ajaran dari Eropa yang mengajarkan menghilangkan hukum Taurat. Yesus nggak ngajarkan itu. Ya, bertaubatlah kawan. Ya, meski bayaranmu mahal, ingatlah akhirat itu ada surga dan neraka. Penyembah-penyembah Yesus itu akan kekal di dalam neraka, karena itu bukan yang dikehendaki oleh Allah. Ya, paham kamu? Udah nggak bisa ngejawab, udah nggak mau diskusi tentang rukun iman, udah nggak bisa, nggak paham itu Zulkifli, antipati itu dengan rukun iman, takut kebongkar dia bohongannya, makanya nuduh orang lain nggak jelas. Apa? Kamu gila? Oh, makanya kamu jangan menyembah manusia, ya.
Tobat. Mumpung masih ada kesempatan. Ya, saya bisa membantu kamu untuk belajar Islam dengan baik, memekece. Itu tujuan saya itu untuk apa? Untuk menggiring kamu itu paham bahwa Yesus itu nikah. Bukan menghujat saya. Itu untuk menyadarkan kamu. Dan alhamdulillah di ujung daripada diskusi kita ini kamu menunjukkan kegilaanmu. Itu membuktikan bahwa jiwamu lagi sakit. Berhentilah dari menyembah manusia. Oke, bro? Wah, Zulkifli juga punya ya. Wah, kelihatan Zulkifli juga donaturnya menjual Muhammad KC. Bisa dapat beli ini ya. Oh, begitu. Zulkifli punya teriak-teriak begitu ya. Oh, ya udahlah. Syukur deh, udah kebeli gituan. Ladang jual nama Muhammad KC. Ya, jangan pikir cuman kamu yang bisa. Semua juga orang bisa. Ya toh? Ya. Apalagi dalam hal menyampaikan kebenaran, umat Islam itu saling bahu-membahu dalam menegakkan dan menyampaikan kebenaran itu. Itu pasti. Jadi ini bukan berasal dari bayaran, tidak sama seperti kamu. Ini adalah ikhlas dari sahabat-sahabat muslim ya, yang ingin supaya memekece itu sadar dari menyembah manusia gitu loh. Ya. Jadi saya minta sekarang kamu mulai waras lah. Jangan kau buat dirimu gila-gila kayak gitulah. Ya. Kembalilah menyembah kepada Allah, tinggalkan menyembah kepada Tuhan yang disunat. Berhentilah dari pekerjaan seperti itu. Karena sesungguhnya mendapatkan hidup kekal itu ya hanya harus mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah atau Rasulullah. Gitu ya, memekece. Saya berharap kamu supaya siuman. Jangan selama-lamanya kamu gila, kasihan. Baik, rekan-rekan sekalian, karena Meme Kucluk sudah tidak menanggapi VN saya, jadi saya mohon pamit undur diri ya. Apalagi di sini sudah kelihatan sudah pada panik semua. Ada Ferguson, ada Aderion, ada siapa tuh Monyeka atau siapa nama itu, Monka, ya, monyet pohon. Ya, jadi saya pamit. Itu materi yang harus kalian pikirkan baik-baik. Yesus itu manusia, dia normal, tentu dia menikah. Gak mungkin dia onani, kalau mimpi basah mungkin karena itu normal. Saya kira itu ya, para debater-debater Kristen yang ada di grup Kristen ini. Besok-besok kalau bisa yang hadapi saya jangan memekece lah. Ya, yang lebih top lah dari memekece ya, yang menguasai kitab kalian. Kalau memekece itu kan buta Quran, buta gospel. Saya sih maunya yang berkelas ya, yang viral di mana-mana gitu, yang hadapi saya. Ya, karena saya nganggap materi ini sudah cukup sampai di sini dulu. Saya pamit. Salam satu Tuhan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.